Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Martanti Aji Pangestu, NRP 6016221006. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya, yaitu berjudul Pemetaan Klorofil A Perairan 5 Danau Prioritas di Indonesia menggunakan regresi linear dengan studi kasus Danau Toba, Maninjau, Singkarak, Matano, dan Tauhuti. Topik yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini, yaitu yang pertama ada pendahuluan, metodologi, hasil dan analisa, kesimpulan, dan saran. Pertama, pendahuluan, di mana penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya perkembangan teknologi yang menuntut manusia untuk melakukan segala sesuatunya dengan cepat. Di mana salah satunya adalah pemantauan kualitas air, khususnya yaitu danau. Dalam menjaga kelestarian danau tersebut, diperlukan penelitian mengenai parameter kualitas air, yang salah satunya adalah klorofil A, atau biasa disebut CHLA. Nilai rentang klorofil A sendiri juga digunakan sebagai penentu status trofik sebuah perairan, di mana melalui model regresi, hubungan antara data klorofil A secara in situ dengan citra satelit pengiraan jauh dapat digunakan untuk mengestimasi klorofil A di perairan. Pada kesempatan kali ini, saya menggunakan model global yang diperoleh dari pendekatan regresi linear, yang mana untuk membangun sebuah algoritma model ini dalam model global dilakukan dengan menggabungkan band reflektan pengiraan jauh atau biasa disebut band rasio, di mana setelah didapatkan algoritma model tersebut dilakukan validasi untuk menguji keakuratan dengan menggunakan metode Live One Out Cross Validation atau LOCV untuk mendapatkan nilai akurasi melalui R kuadrat, RMSE, dan NMAE. Kemudian pada penelitian sebelumnya telah dilakukan dengan menggunakan beberapa danau yang terpisah oleh daratan, kemudian menghasilkan satu model algoritma yang menimbulkan sebuah pertanyaan, apakah kandungan klorofil A yang diteliti akan menghasilkan estimasi kandungan klorofil A yang hampir sama dengan data in situ jika menggunakan metode penemuan algoritma model dengan menggabungkan langsung dari beberapa danau, dan apakah algoritma model yang dihasilkan pada pengembangan algoritma dengan memasukkan beberapa danau sekaligus akan menghasilkan algoritma model yang lebih baik jika dibandingkan dengan penggunaan satu persatu lokasi danau. Sehingga pada penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan algoritma estimasi klorofil A untuk mempercepat dan mempermudah pemantauan rutin klorofil A berdasarkan data citra satelit Landsat. Kemudian band rasio yang saya gunakan pada penelitian ini terdapat 22 band rasio, yaitu dapat dilihat sebagai berikut. Kemudian untuk model global sendiri dihasilkan dari pendekatan regresi linear yang digunakan untuk mengestimasi klorofil A pada pengamatan KI, di mana dari model global ini memiliki rumus sebagai berikut, dengan beta 1 sebagai slope, beta 0 sebagai intercept, dan gamma I sebagai residual. Yang kemudian validasi dari penelitian ini yaitu LOOCV, yang merupakan salah satu prosedur paling sederhana dan landasan untuk validasi model, di mana LOOCV ini dijalankan dengan mengecualikan setiap sampel sekali untuk membangun model baru tanpa sampel tersebut. Dan perbedaan antara nilai eksperimental dan estimasi dari model digunakan untuk menghitung root mean square error atau RMSE serta normalized mean absolute error atau NMAE. Selanjutnya adalah metodologi, di mana penelitian ini menggunakan perangkat lunak berupa Excel, ArcGIS, dan Snap.
Yang kemudian data yang saya gunakan ada data in situ dan data citra satelit Landsat 89, yang mana data in situ totalnya berjumlah 42 data sampel, serta data citra satelit Landsat 89 yang dapat dilihat sebagai berikut secara detail. Kemudian metodologi atau diagram alir yang dapat saya jelaskan, yang pertama dari data citra satelit Landsat 89 dilakukan ekstrak pixel value diambil berdasarkan koordinat 42 data in situ tersebut, yang kemudian hasil dari nilai ekstrak pixel value digunakan untuk input dari 22 band ratio yang telah ada pada penelitian sebelumnya, di mana 22 band ratio ini dibentuk untuk membentuk algoritma model 5 danau serta algoritma model setiap danau, di mana dari algoritma band ratio tersebut dilakukan uji korelasi dengan data in situ-nya, yang kemudian uji korelasi tersebut yang dipilih adalah dengan R lebih dari sama dengan 0,5. Yang dari uji korelasi tersebut akan didapatkan atau diketahui slope, intercept, dan residu dari model. Kemudian slope, intercept, dan residu tersebut digunakan untuk membuat algoritma model global. Yang kemudian algoritma model global yang telah terbentuk dilakukan validasi dengan menggunakan metode LOCV untuk mengetahui mana algoritma global yang paling sesuai dan akurat melalui nilai R, R kuadrat, RMSE, dan NMAE. Yang kemudian setelah itu algoritma paling sesuai tersebut dilakukan percobaan dengan membuat peta estimasi klorofil A untuk menyajikan hasil klorofil A yang sebanding dengan hasil data klorofil A secara in situ. Kemudian berikut hasil dan analisa. Yang pertama yaitu model 5 danau, di mana algoritma terbaik untuk model 5 danau ini ada pada C1 dengan RMSE yang dihasilkan belum mendekati 0, dan dari sini dapat dijelaskan bahwa RMSE yang belum mendekati 0 ini atau sebesar 0,6 ini masih belum bisa dikatakan baik, di mana algoritma model terbaik seharusnya memiliki nilai RMSE yang mendekati 0. Kemudian R kuadrat yang berada pada 0,3 hingga 0,4 menunjukkan adanya hubungan yang positif moderat. Kemudian untuk nilai NMAE yang ditunjukkan masih belum kurang dari 30%, yang menjelaskan bahwa pada band rasio algoritma model tersebut tidak dapat digunakan untuk mengestimasi nilai klorofil A pada kelima danau. Kemudian juga dilihat ada grafik yang menunjukkan adanya korelasi proporsional positif yang sangat linear dengan nilai sebesar 0,6, yang mana adanya outlier pada grafik tersebut kemungkinan terjadi karena adanya kesalahan pada pengukuran yang bisa diakibatkan oleh alat ataupun manusia. Dan selain itu, hal ini juga kemungkinan terjadi akibat adanya pencampuran data 5 danau. Kemudian telah didapatkan model algoritma untuk model 5 danau. Dapat dilihat bahwa nilai rentang klorofil A yang dihasilkan berada pada 0 hingga 8,5 mg per meter kubik.
yang mana hasil tersebut ketidaksesuaian dengan data in situ yang ada pada setiap danau. Kemudian pada Danau Toba tahun 2018 dapat dilihat bahwa pada Danau Toba 2018 ini menghasilkan algoritma model global dengan band rasio algoritma paling sesuai yaitu C6, di mana RMSE yang dihasilkan belum mendekati 0, kemudian R kuadratnya berada pada rentang 0,3 hingga 0,4, yang artinya memiliki hubungan positif moderat, serta nilai NMAE yang kurang dari 30%, yang ditunjukkan dapat menjelaskan bahwa band rasio algoritma tersebut dapat digunakan untuk mengestimasi nilai klorofil A. Di mana kemudian dapat dilihat pada grafik menunjukkan korelasi proporsional positif yang sangat linear dengan nilai sebesar 0,7. Hasil algoritma yang diterapkan adalah sebagai berikut, menghasilkan nilai estimasi yang dapat ditunjukkan pada gambar berikut. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika wilayah Danau Toba pada bulan Februari 2018 itu masuk ke dalam musim kemarau, karena musim kemarau menurut BMKG masuk mulai bulan Januari 2018. Dan hasil estimasi klorofil A sendiri berada pada rentang 1 hingga 4 mg per meter kubik, di mana hasil rata-rata estimasi tersebut itu serupa dengan data in situ yang ada sebagai berikut, yang masuk ke dalam perairan oligotrofik. Dan hal ini menandakan bahwa algoritma ini sesuai dan dapat diterapkan pada Danau Toba musim kemarau. Kemudian pada Danau Toba tahun 2021 dapat dilihat bahwa algoritma paling sesuai yaitu pada band rasio C2 dengan RMSE yang dihasilkan mendekati 0 dan R kuadrat pada rentang 0,2 hingga 0,29 memiliki hubungan yang positif lemah dengan nilai NMAE kurang dari 30%, menjelaskan bahwa band rasio algoritma C2 ini dapat digunakan untuk mengestimasi nilai klorofil A. Yang kemudian pada grafik juga dapat dilihat menunjukkan korelasi proporsional positif yang sangat linear dengan nilai 0,5. Dan adanya outlier pada grafik tersebut kemungkinan terjadi adanya kesalahan pada pengukuran yang bisa diakibatkan oleh faktor alat ataupun faktor manusia. Kemudian algoritma ini setelah diterapkan pada Citra, menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, sebagian besar diperkirakan mengalami awal musim hujan pada 2021 hingga 2022 itu kisaran bulan Oktober dan November di tahun 2021. Yang mana hasil penerapan algoritma ini ditunjukkan memiliki rentang antara 2 hingga 3,5 mg per meter kubik. Dan hasil rata-rata nilai estimasi klorofil A yang ditunjukkan juga memiliki hasil akhir yang serupa dengan data in situ, yaitu masuk ke dalam perairan mesotrofik. Kemudian pada Danau Maninjau, algoritma paling sesuai ditunjukkan pada band rasio A2, di mana RMSE di sini dapat dilihat bahwa belum mendekati 0, kemudian nilai R kuadrat sebesar 0,3 yang memiliki hubungan positif moderat, kemudian nilai NMAE yang memiliki nilai lebih dari 30% dikit,
yang ditunjukkan menjelaskan bahwa band rasio algoritma tersebut belum dapat digunakan untuk mengestimasi nilai klorofil A, yang kemudian dilihat pada grafik menunjukkan korelasi proporsional positif yang sangat linear sebesar 0,5, di mana adanya outlier juga dapat dijelaskan kemungkinan terdapat kesalahan dari faktor alat ataupun faktor manusia. Kemudian algoritma tersebut diterapkan dan menghasilkan rentang nilai sebesar 2 hingga 5 mg per meter kubik dengan hasil rata-rata nilai estimasi klorofil A yang ditunjukkan dari penerapan algoritma tersebut itu memiliki hasil akhir rata-rata yang serupa dengan data in situ, yaitu masuk ke dalam perairan mesotrofik. Selanjutnya, Danau Singkara dapat dilihat bahwa algoritma model yang paling sesuai untuk Danau Singkara berada pada band rasio C6 dengan RMSE yang dihasilkan meskipun belum mendekati 0, memiliki NMAE yang kurang dari 30%, dan dapat menjelaskan bahwa band rasio algoritma C6 ini dapat digunakan untuk mengestimasi nilai klorofil A di Danau Singkara. Dan hal ini juga dapat ditunjukkan melalui grafik yang menunjukkan adanya korelasi proporsional positif yang sangat linear sebesar 0,5. Kemudian algoritma tersebut diterapkan pada Danau Singkara menghasilkan nilai yang berada pada rentang 0 hingga 4,5 mg per meter kubik dengan nilai rata-rata estimasi klorofil A yang ditunjukkan juga hampir sama dengan data in situ yang ada, yaitu masuk ke dalam perairan mesotrofik. Sehingga meskipun tampilan pada peta ini tidak sesuai dari penerapan algoritma yang disajikan, disebabkan karena citra satelit pada Danau Singkara ini yang terbatas, di mana pada citra asli masih terdapat tutupan awan meskipun sudah dilakukan masking area. Kemudian untuk Danau Matano sendiri memiliki algoritma band rasio yang paling sesuai berada pada C10 dengan nilai R kuadrat berada di atas 0,7 yang artinya memiliki hubungan positif kuat. Akan tetapi, pada kasus Danau Matano ini, R kuadrat tidak bisa dijadikan pembanding untuk memilih algoritma, dikarenakan dapat dilihat bahwa nilai R kuadrat pada Danau Matano ini memiliki nilai 1 semua. Sehingga pada pemilihan algoritma model ini hanya melibatkan RMSE dan NMAE. RMSE yang dihasilkan di sini mendekati 0 atau bahkan sama dengan 0, dan nilai NMAE yang dihasilkan di sini yaitu kurang dari 30%, yang dapat menjelaskan bahwa band rasio C10 ini dapat digunakan untuk mengestimasi nilai klorofil A. Kemudian pada grafik juga ditunjukkan adanya korelasi proporsional positif sebesar 1. Kemudian dilakukan penerapan algoritma model C10 ini sebagai berikut, dan menghasilkan rentang nilai antara 0,1 hingga 0,8, di mana hasil rata-rata estimasi klorofil A yang ditunjukkan juga menghasilkan nilai estimasi klorofil A yang hampir sama dengan data in situ, yaitu masuk ke dalam perairan oligotrofik.
Kemudian untuk Danau Tauti, pada Danau Tauti algoritma yang paling sesuai ditunjukkan pada B3, yaitu dengan nilai R kuadrat sebesar 1, di mana masuk ke dalam hubungan kuat positif, dan sama seperti Danau Matano sebelumnya, R kuadrat pada Danau Tauti tidak dapat dijadikan pembanding untuk memilih algoritma. Karena dapat dilihat pada tabel berikut, R kuadrat pada Danau Tauti memiliki nilai 1 semua. Sehingga pada pemilihan algoritma model ini hanya menggunakan RMSE dan NMAE saja. Di mana RMSE pada Danau Tauti ini dapat dilihat bahwa mendekati 0 atau bahkan sama dengan 0. Dengan nilai NMAE yang kurang dari 30%, dan menjelaskan bahwa band rasio algoritma model ini dapat digunakan untuk mengestimasi nilai klorofil A. Juga dilihat bahwa grafik menunjukkan adanya korelasi proporsional positif yang sangat linear dengan nilai 1. Kemudian algoritma model tersebut diterapkan dan menunjukkan nilai antara 0,03 hingga 0,6 mg per meter kubik, yang mana nilai ini memiliki nilai yang hampir sama dengan data aslinya, dan hasil rata-rata nilai estimasi klorofil A ini juga memiliki hasil yang hampir sama dengan data in situ, yaitu masuk ke dalam perairan oligotrofik. Kemudian kesimpulan dan saran yang dapat saya berikan pada penelitian ini untuk kemajuan penelitian ke depannya. Untuk yang pertama adalah kesimpulan. 1. Pengembangan algoritma model ini menggunakan model global yang menggunakan persamaan dasar regresi linear untuk memecahkan masalah hubungan dua variabel dengan jumlah data yang sedikit, yaitu total 42 data. Dan hasil dari penerapan algoritma estimasi klorofil A ini pada model 5 danau menghasilkan nilai estimasi yang jauh berbeda dengan data in situ. Sedangkan hasil penerapan algoritma estimasi pada model setiap danau menghasilkan nilai yang serupa dengan data in situ. Sehingga tidak semua algoritma band ratio yang ada pada penelitian sebelumnya menjadi algoritma band ratio terbaik untuk studi kasus kelima danau tersebut. Setiap danau memiliki kesesuaian band ratio yang berbeda. Danau Toba di musim kemarau dan Danau Singkara lebih sesuai menggunakan band rasio C6. Danau Matano lebih sesuai menggunakan algoritma band rasio C10. Danau Tauti lebih sesuai menggunakan B3, dan Danau Toba musim hujan lebih sesuai menggunakan algoritma C2, dan yang terakhir yaitu Danau Maninjau yang lebih sesuai menggunakan algoritma band rasio A2. Sehingga penggabungan beberapa danau sekaligus pada penelitian ini dalam pembuatan algoritma model bukan suatu hal yang tepat, dikarenakan setiap danau yang digunakan sebagai tempat uji memiliki karakteristik air yang berbeda, serta berada pada musim yang berbeda. Sehingga saran yang dapat saya berikan untuk kemajuan penelitian ke depan adalah yang pertama, penelitian ini hanya dibatasi untuk membandingkan hasil antara algoritma model global yang dibentuk dari 5 danau sekaligus tanpa memperhatikan faktor musim dengan algoritma model global yang dibentuk untuk setiap danau. Sehingga hipotesa penggabungan beberapa danau sekaligus dalam pembuatan algoritma model bukan hal yang tepat, kemungkinan dapat berubah jika hasil algoritma model global 5 danau dibentuk dengan memperhatikan faktor musim pada penelitian selanjutnya lebih baik.
sehingga penelitian ini perlu dibuktikan lebih lanjut. Kemudian yang kedua, saran yang dapat saya sampaikan adalah pada penelitian selanjutnya dapat dikembangkan lebih jauh lagi dengan menggunakan model algoritma yang lain seperti regresi logistik, regresi multivariat, polinomial, dan model algoritma lain untuk mencari algoritma paling sesuai serta mendeteksi kelebihan dan kekurangan masing-masing model algoritma agar ditemukan kesesuaian metode estimasi klorofil A di setiap danau Indonesia. Terima kasih. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.